bila Sapardi berkata jangan percaya mulut Sapardi, maka yang satu ini perlu dipercaya. Inspirasi itu tidak ada. Yang ada hanya niat. Betul. Jadi mantapkan niat penulis muda, para pemula. Ini adalah Sapardi tokoh yang bilang. yang langsung berbicara mengenai itu. Judulnya Perempuan dan Malam. Oh, kasihan. Perempuan dan malam. Oke. Ada yang sama antara perempuan dan malam. Sama kelam, sama muram. Mereka pendendam. Mereka diam. Diam dalam dendam yang diam-diam. Perempuan memang setara malam. Malam mengendap, perempuan memendam. Malam menghunus, perempuan menghujam. Malam pekat dan perempuan lekat. Perempuan melekat, lelaki terikat, terbungkam dan tertawan. Begitulah perempuan. Seperti begitulah malam. Tak ada yang benar-benar mengenal malam. Seperti lelaki, tak ada yang benar-benar mengenal perempuan. Malam itu dalam. Demikian juga perempuan. Menyalahkan dan mempermasalahkan lakonnya perempuan. Serupa malam menuduh siang, mengundang hujan, menutup bulan. Lelaki tertuduh, lelaki mati. Padamlah perempuan, karam, terbenam, lalu tenggelam. Ya, begitu Bapak. Kira-kira bagaimana Pak? Saya berpotensi untuk jadi pengarang besar seperti Bapak? Ya, itu tarafnya adalah permainan bunyi ya, permainan bunyi, permainan kata, permainan mana gitu kan. Ini pakai bahasa ini pakai am semua gitu itu kan, itu memang diperlukan di dalam penulisan. Tapi bukan hanya itu, semuanya harus kemudian dicampur dengan masalah lain. Dalam soal puisi dan cerita pendek dan novel sama saja yang perlu itu menguasai apa? Ini bukan berteori, tapi itu yang saya lakukan. Menguasai apa namanya? Bagaimana cara kita membanding-bandingkan metafor. Ini malam. Kenapa milih malam? Kenapa malam disamakan dengan perempuan? Apa sebabnya gitu? Kalau cuma bunyi ya, tapi apakah memang cocok gitu? Malam begitu, ya ada menunjam dan segala itu kan sebenarnya metafor. Menunjam kalau bahasa menunjam apa tadi? Ya? Menghujam. Itu kan masuk. Dalam kepala kita kan ada benda yang masuk gitu. Iya. Ya kan? Itu namanya metafor. Artinya kita membayangkan sesuatu dari apa yang ada di dalam perbandingan itu. Sebenarnya kalau kita menggunakan misalnya matahari terbit, buku terbitnya sama terbit kan, tapi pikirannya yang lain. Ini terbit mana? Apakah yang ikut-ikut buku terbit seperti matahari terbit, atau matahari yang ikut buku terbit? Jadi kata terbit ini kan merupakan cara si pengarang untuk mengaitkan apa yang dia katakan itu dengan cara membandingkan dengan yang lain supaya jelas. Itu satu-satunya ilmu, itu namanya metafor. Dan metafor itu rumit banget ya. Kebetulan saya kan ngajar itu ya kayak gitu. Itu rumit banget, tapi nggak perlu diketahui sebenarnya. Tapi dipraktekkan itu dengan belajar membaca orang lain, baca punya Rendra, baca punya Gunawan Muhammad, baca punya siapa lagi. Oh, itu cara Gunawan gini toh, cara Rendra gini toh, cara Khairil gini toh. Jadi lain-lain sama sekali lain. Nah, itu yang saya belajar. Jadi sebenarnya saya itu cuma ketik baca, kemudian caranya Rendra gini, saya tiru, cerita gini, gitu. Tapi karena saya banyak sekali membaca, maka yang saya tiru banyak banget gitu. Ya, saya sejak SMA juga menerjemahkan. Jadi menerjemahkan berarti kan mencari. Kalau Anda menerjemahkan sesuatu, itu kan Anda mencari padanan dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang nggak ada sana. Ya, kita harus mengarang. Nah, itu di situ tantangan. Mengarang itu sama dengan menerjemahkan, tapi menerjemahkan pikirannya sendiri ke dalam bahasa yang bisa dikuasai orang lain. Itulah mengapa pengarang harus cerdas, karena membandingkan tuh tidak selalu sebanding,
Dan membandingkan tuh butuh pertimbangan yang dalam ya Pak. Iya, Tidak singkat ilmunya. wow, itu saya sama sekarang saya masih belajar loh. Iya. Oh, itu satu-satunya ilmu itu ya kalau kita mau ngarang sastra ya. Cara membandingkan itu, karena kalau caranya Arif baca orang lain ini apa sih hubungannya itu, ya itu sudah dia harus masih belajar lagi, itu yang perlu ya. Jadi perbandingan itu dengan cara apapun itu harus kita dapetin dari bacaan kita gitu ya. Dan kita harus meniru, itu adalah cara yang terbaik untuk menulis. Kalau saya mau menulis, saya meniru siapa, ya semakin banyak yang ditiru semakin banyak. Oke Pak, sudah luar biasa ya. Jadi tidak hanya harus cerdas, harus setia juga, terus belajar. Contohnya Pak Sawardi mengaku bahwa beliau masih belajar. Apalagi yang baru memulai, jangan langsung putus asa ya. Iya. Karena jalan Anda masih jauh. Putus asa ya bukan. Iya. Gitu. Oke. Ada lagi dong, itu Pak, sangat tertarik dengan tadi Bapak bilang inspirasi itu tidak ada sebenarnya, kan ada tuh niat gitu Bapak. Itu iya bener ya, ternyata oh iya bener. Terus ngapain dari dulu kita diajarkan untuk mencari inspirasi, sampai banyak buku ya inspirasi banyak sekali itu seperti itulah. Nah, untuk menimbulkan niat itu Pak, gimana sih Pak? Nah ya itu justru kan kita sendiri ya, kita menentukan kita berniat apa gitu ya. Inspirasi itu memang nggak ada. Inspirasi itu datang ketika kita kalau ada ya. Kalau kita sudah nulis itu dari apa yang keinginan kita nulis itu, kan kepala kita sudah ada isinya macam-macam ini. Kalau isinya kosong ya nggak bisa nulis, ngapain gitu. Tapi kita berusaha untuk menulis. Nah ketika nulis pun saya itu saya mau nulis novel apa, saya mau nulis cerita apa, saya mau menulis cerita pendek apa, puisi, saya nggak punya, pokoknya saya duduk di meja gitu, terus saya mulai, oh jadinya puisi, oh jadinya novel. Kadang-kadang di tengah jalan, loh ini seperti cerita pendek, ini harus puisi, tapi seperti cerita pendek, tapi saya biarin aja. Dan karena saya niatkan nulis puisi ya, saya tulis ini puisi, orang lain nggak percaya, ya terserah nggak percaya. Itu niat itu nomor satu. Jadi teori inspirasi dengan niat ini sangat mendukung terhadap teori ini ya, power of kepepet ya. Ada kepepet kan kita ada niat tuh, udah mau kepepet ini niat, datanglah inspirasi gitu kan apa ya. Ya, gitu tapi jangan sama kepepet nanti stres. Berarti apa ya? Kalau kepepet baru nulis stres. Disonnya itu stres ya. Oh iya. Nah ini buku Bapak yang baru nih gimana Pak, yang perihal gendis nih yang baru diluncurkan kemarin ini Pak? Iya. Apakah itu juga Bapak tidak perlu inspirasi, langsung berniat untuk menulis tentang gendis? Aku mau nulis gendis, atau tiba-tiba gendis hadir di belakang? Tulis dulu baru-baru dia hadir kemarin di kan saya belakang. bilang itu, nah judulnya itu pun dari saya, bukan dari saya kok. Dari si editor. Oh. Iya. Jadi saya itu percaya pentingnya editor. Enggak, orang lain kan ada yang misalnya Bu Nadini apa itu kalau diedit marah. Saya bilang mereka merasa barangkali ya, dan banyak pengarang begitu merasa dirinya Gusti Allah gitu, nggak perlu diedit. Karena itu, ya, saya bilang di dunia manapun yang namanya editor itu penting sekali. Saya bilang kemarin saya bilang, iya, saya kan editor sama pengarang itu sama kedudukannya. Sebenarnya kalau saya menulis ini berarti ini tulisan editor juga sebenarnya. Ya, seperti saya ceritakan kemarin, judulnya mula-mula bukan gendis, saya nggak usah ceritakan. Tapi kemudian si Mirna itu yang editor saya di BPU itu, Pak, ini kan namanya kan biasa banget Pak, nggak cocok. Dia tahu kalau saya kalau nulis nama itu, nama di novel cerita pendek itu harus sesuai dengan asal usulnya mana, sehingga saya tidak usah menjelaskan. Seperti kemarin saya jelaskan. Jadi kalau saya nulis Sarwono, orang tahu, oh orang Jawa ini, jelas. Saya nulis Pingkan, dia orang Manado, saya nggak usah menjelaskan. Nah, ketika saya nulis nama ini, dia bilang, Pak ini kan nggak begitu jelas gitu.
Saya cari nama Jawa yang betul-betul Jawa, susah. Dia nyari loh. Dia bukan orang Jawa. Editor saya itu bukan orang Jawa, orang Minang ya. Tiba-tiba dia usul, Pak ini ada nama Jawa yang bagus Pak. Gendis. Saya kaget loh. Kok dia tahu? Gitu. Iya. Nah, saya tahunya ya memang gendis itu kan gula, kan? Gula itu dan gendis gitu kan. Jadi rupanya wah cocok ini nama ini saya pakai lah, itu kan pekerjaan editor. Berarti pencipta pun perlu dikoreksi ya Pak ya? Oh iya jelas. Oh, jelas apa ya. bukan Gusti Allah kok. Saya masalahnya sekarang ini ya berebut itu yang apalagi kecil-kecil ya, itu nggak kuat membayar editor. Padahal editor itu diperlukan. Kalau Anda menulis misalnya bidang sastra apa namanya, tradisi desain misalnya, kemudian diterbitkan oleh sebuah penerbit, yang ngedit di situ sama sekali tidak tahu istilah-istilah, konsep-konsep yang dipakai, kan bisa salah, ya kan? Bahkan Pak Puncaraningrat pun diedit, nggak masuk diedit, Pak Umar Khayyam diedit, karena orang kan bisa salah, siapapun bisa salah dalam menulis itu. Harus diluruskan, itulah sebabnya di dalam penerbitan itu ada orang yang meskipun tidak pegawai tetap ya, yang bakal di bidang ekonomi, bidang sosiologi, bidang filsafat, kalau ada kesalahan di dalam karya sastra dan karya lain itu boleh dikoreksi. Kalau tidak nanti ngawur banget. Nah, sekarang ini masalahnya itu. Jadi kalau kita baca tulisan itu, apa sih karpe? Salah konsep itu, salah konsepnya, milik kata salah, konsepnya salah. Dan kalau sudah salah kan tuh belandang kemana-mana. Nah itu yang ngerem itu si editor. Oh jangan begitu, ini loh, ini artinya apa Pak? Itu yang dikerjakan oleh editor saya. Sangat krusial berarti posisi editor. Oh iya. Pantas maksudnya jadi editor yang mengerem Bapak. Ya dia itu editor nomor 1 galak. memang kita begitu. Jadi editor saya di itu, saya diuntungkan oleh anak itu. Karena itu lulusan UI, lulusan apa? Rusia. Itu kesenangannya sama kita sama sastra luar biasa. Ketika saya menyerahkan buku saya ya, bukan Hujan Bulan Juni yang terakhir itu apa namanya? Yang fana adalah waktu itu kan seri ketiga itu lah. Dia baca gitu terus Bapak itu pengikut mazhab eksistensialisme ya, apa kaget. Masuk iya Bapak cerita mana waktu, mana ini, mana itu, yang waktu itu fana gimana Mas saya baca. Kalau dalam naskah yang pertama kan, kalau Bapak membiarkan bukunya seperti itu, begitu dibaca oleh anak, ditinggal Pak. Dia bilang, berani bilang sama saya. Kenapa? Karena nggak paham Pak. Ini harus ada introduksinya. Oh, terus saya harus nulis. Oh enggak Pak, nggak usah nulis, digeser aja. Oh ya, digeser. Jadi ini jangan ditempatkan di depan Pak, ini di tengah. Sehingga setelah mengetahui yang lain-lain, orang itu baru bisa masuk ke situ. Bukan sesuatu yang kemudian dibuat susah banget gitu. Iya. Nah itu sampai tak pikir-pikir di rumah. Oke, saya pikir. Saya ketik. Saya setuju. Oke. Jadi saya ketemu lagi. Saya sering ketemu dia di itu. Atau kalau kami ngobrol di mana Bu? Gansi. Di mall. Di mall. Ya di mall. Jadi memang mau diskusi sama editor saya itu di mall. Ya saya seneng karena dia yang traktir kok. Ya, dia kan orang oke gitu. Nah, disitulah kita diskusi macam-macam gitu. Ini pun sama. Ya seperti saya katakan tadi. Di study dan ini tadi apa diceritakan? Pertanyaannya mengenai apa nih? Pertanyaannya mana ini? Kan dia? Enggak. Yang Posisi editor Oh, yang sangat Oh, krusial betul ya, tadi. ya benar ya. Nah ini yang saya ini buku yang paling cepat saya tulis.
Saya kan barusan ini sakit ya, karena pura-puranya yakin bahwa saya masih muda gitu ya. Jadi saya selama 1 bulan itu ditemani sama beliau ini dari mana pertama kali Banjarmasin, Banjarbaru, Jogja, Solo, Jogja lagi, Kuala Lumpur, dalam waktu 1 bulan. Nanti. Waktu itu sakit. Pusing saya, iya. Dari pulang dari rumah sakit itu, dari rumah sakit, pulang dari Kalimantan, dari Kuala Lumpur itu, lalu lumpuh. Saya nggak bisa jalan di airport itu, turun dari mobil sini, saya tidak ini. Untung dia itu, kami kan punya dokter yang kenal orang-orang di Fatmawati kan kenal saya kan namanya gitu ya. Dia telepon, saya bilang saya nggak mau kalau masuk UGD trauma. Sebelumnya saya masuk UGD itu 2 malam nggak dapat tempat. Kalau lagi penuh Jadi saya bilang aku mau dibawa ke rumah sakit tapi harus langsung masuk ke kamar. Dan itu susah. Sekarang mungkin lebih banyak. Nah karena orang itu kena dia terutama ya, yang orang itu betul sekarang jadi kepala rumah sakit. Jadi oke, tak tanggung gitu ya. Dia malam-malam dia telepon ke Fatmawati, sediakan ini Pak Sobat tempat. Ya pergi. Ya, lewat UGD tetap. Iya tetap ya, tapi nggak lama. Enggak usah, enggak Cuman lewat, emang harus. Cuman lewat kan. Itu SOP-nya. Ada apa segala macam. Tapi nggak pakai lama. 15 1 jam hari udah saya di gitu. kamar. Saya bilang kalau saya belum ketahuan penyakitnya saya nggak mau keluar. Bagian aku. Kemudian setelah waktu itu kan banyak hari libur ya, gitu. Mau apa non pulang ini wah libur nggak jadi, mau pulang ini libur nggak jadi, sampai 15 hari. Ya lupa. Sampai di rumah kan masih lemes banget. Lemes minta ampun. Baru belajar lagi loh ya, belajar berjalan. Nah itu yang namanya niat itu ya. Ini rasa pertama kali menulis buku pertama kali Pak, punya buku pertama kali itu apa Pak? Ini kan misalnya saya nih, teman-teman di luar sana mungkin gimana ya rasa punya buku sendiri itu. Nah kita kalau Pak Sapardi dulu waktu pertama kali punya buku sendiri pertama kali itu rasanya gimana loh Pak? Nah itu yang saya bilang sama editor saya itu, saya bilang mirip itu. Ketika ini mau terbit, saya itu merasakan sesuatu yang dulu saya rasakan ketika buku saya yang pertama terbit. Saya itu deg-degan ketika kemarin di coba deg-degan ini buku apa bukan gitu loh. Sebulan apa ya? Iya karena cara nulis saya lain dengan yang dulu saya gitu buat ya. Dan saya waktu nggak yakin apa bener cara nulis saya. Tapi masalahnya pada saya adalah setiap kali saya nulis buku, saya harus nulis dengan cara yang baru. Saya tidak mau manneristis itu mengulang gaya saya sendiri. Kalau Anda mau membaca tulisan saya mulai dari buku Muhammadi sampai ini, nggak ada yang sama. Berubah, bukan saya mengatakan berubah itu lebih baik, bukan. Tapi berubah pokoknya, karena kalau nggak enak saya. Ya, kalau saya nulis lagi seperti yang dulu, enak. Makanya dalam satu trilogi pun yang bulan dulu itu lain-lain sama sekali gayanya, sama sekali lain. Makanya yang nomor 2 itu agak susah laku kan. Iya saya bilang dibaca Pak. Iya kan sudah sekali udah kan. Iya saya mengatakan itu yang paling bagus, saya bilang itu. Nah yang saya kaget itu si Pingkan yang dalam itu siapa namanya Filosofi itu kan pernah di sebuah rumah makan menjelaskan kepada saya, Pak seperti ini kan beri kita dia paham. Saya bilang gila mana itu cerdas banget, filosofi itu cerdas banget. Jadi dia tahu Bapak kan menggunakan teknik begini, masuk begini, masuk ke sana, masuk ke sini gitu. Terus dia nyebut film apa namanya film yang keluar masuk itu apa namanya? Ya jadi film itu menceritakan
bagaimana orang itu masuk ke kesadaran sendiri, kesadaran orang asing, orang lain masuk lagi keluar, masuk gitu loh. Nah, novel itu kan begitu. Jadi si tokohnya Pingkan ini kadang-kadang jadi Pingkan, kadang-kadang enggak, dia terlempar ke masa lampau, ke masa depan gitu kan seperti itu. Nah itu beloknya jangan jelas kan. Heran. Wah, ini pintar ya. Tapi saya nggak mau melanjutkan itu lagi ketika saya nulis nomor 3, yang lain lagi. Apalagi kalau Anda membaca itu apa Sukram itu, trilogi Sukram itu, wah itu udah susah, makanya nggak laku buku itu. Rasanya salah apa segala macam. Tapi kok ini cepet banget ini itu terbit aja gitu. Saya juga heran. Rasakan berapa terbit, berapa 2 minggu kemudian ini terbit. Makanya saya bilang saya deg-degan ketika itu. Ya, deg-degan. Kalau ketika kemarin banyak sekali yang datang, boleh. Jaga aku nih. Betul, ramai banget kemarin ngantri, aku ya Allah yang antri sampai kita. Saya aja nggak dapet itu Pak. tangan, saya dapat paling ujung jadi Tikat, Buru ditutup. terus tasnya bapak jemput, tiba-tiba tasnya bapak belum ya kemarin sore jemput. Ada pulang ya. Iya. Tapi Anda belum tahu ketika saya pertama kali meluncurkan Hujan Bulan Juni. Gimana lagi ceritanya itu bapak? Itu di mana nih? Central Park. Central Park itu. apa itu karena ini ya Pak ya, berkat puisi yang Iya. bulan Juni Iya, itu dan mereka tuh akibatnya, penasaran barangkali, Heeh. ini kok puisi mau jadi novel? Terus jadi Itu film kan? saya harus tanda tangan, waktu itu belum ada film, tanda tangan 500 buku. Apa mana? Ya seperti kemarin itu, saya sampai di sana kan mulainya jam berapa itu? Sampai toko-tokonya di situ sudah tutup, di mall itu semua, saya udah bersih, saya tahu. Foto lagi pak ya? Ya iya, Iya, minta foto. bikin lama-lama. Betul, Yang betul. bikin Sampai apa-apa. Iya. Ya kemarin itu nomor 2 itu kurang banyak suka ya. Seberapa besar sosok Pingkan ini berpengaruh ke karya-karya Pak Sapardi? Sosok Pingkan ya. Setelah ini Pingkan di dunia nyata Pak maksudnya. Oh, Pingkan. dunia penasaran loh Pak, siapakah Pingkan ini? benar. Ya saya sendiri bingung. Saya sendiri bingung. Ini sebenarnya kemarin saya lupa bilang. Ini tuh semacam intro terhadap tulisan saya yang baru yang sedang saya tulis novel. Jadi ini nanti si namanya Gendis itu akan jadi tokoh. Oh, dalam buat saya novel. kemudian. Ini introduksinya, ini introduksi. Novel ke Kan dia Pak, ditinggal, ke film. dia ditinggal ibunya sama bapaknya gitu kan. Betul, ke kanan ke selatan. Ya, sudah. Ya. Oke. Jadi kita dibuat penasaran lagi ya. Itulah ya, karya itu tidak ada habisnya karya pak ya. Iya. Memang yang sambung menjadi satu. Dan harus produktif terus ya Pak. Ya Merawat. kalau enggak begini, saya ketakutan saya yang nomor 1 itu lah. Pikun. Enggak mau pikun. Jangan. Pikun itu menyusahkan orang lain. Bukan misalnya pikun sih nggak susah kan. Yang pikun kan nggak merasa susah. Yang itu yang salah, yang susah itu orang lain yang merawat dia itu. Nggak mau. Makanya salah satu cara dan yang cocok dengan saya adalah membaca dan menulis terus apa buku ini, apa buku apa baca terus. Nulis buku juga. Dan nulis buku itu kan saya tidak hanya yang sastra. Saya nulis buku ini. Sosiologi sastra. Macam-macam segala macam saya. Jadi dengan demikian malah tersalurlah otak saya ini masih jalan gitu. Urat-uratnya itu masih aktif. Kalau enggak, saya tuh ingat nama nggak bisa-bisa itu, saya curiga jangan-jangan saya pikun. Itu semalam itu saya nggak bisa tidur, capek ketemu lega tidur. Iya. Berarti Itu hal yang beberapa paling kali. ditakutkan itu ada lupa pak. Iya, lupa. Kalau orang udah lupa udah susah. Dan itu memang kalau ayah saya gitu, kira-kira seperti itu. Orang itu kalau musuh utama dari seorang pegawai itu adalah pensiun. Setelah pensiun apa dia mau apa? Apalagi kalau di kantornya itu dia pegang jabatan, bisa memerintah orang gitu kan. Tiba-tiba dia nggak punya kekuasaan lagi di lah itu musuh.
Bapak saya masih muda sekali Pak, itu nikah umur 62 tahun. Dia kan pensiunal umur 60. Nah kemudian di rumah terus, ya, di rumah tuh nggak ngapa-ngapain. Ya itu mikir itu orang kalau nganggur kan jadi bingung ya, bingung. Makanya Stres. ya itu yang bisa saya atasi sampai hari ini, bangga terus. Dekat membaca dan menulis, Pak. Iya, baca. Karena kan sebenarnya pekerjaan yang paling sulit ya membaca dan menulis, Pak. Ya memang, Pekerjaan paling berat itu membaca dengan Ya, menulis ya, sebenarnya. Ya Anda itu diseksa di UI karena suruh baca, suruh nulis lagi, suruh baca lagi, suruh nulis lagi gitu. Nah, bagi sebagian orang yang tidak mencintai kedua hal tersebut yaitu siksaan gitu, Pak. Siksaan, Betul, sangat saya menyiksa. tahu, saya Oh, kan saya bimbing S3 di mana-mana. itu siksaan mereka itu, kesian saya kalau mengeluh itu, mereka itu datang ke sini. Gimana? Apalagi kalau pembimbingnya, pembimbing itu kan biaya minimal 2 orang ya. Jadi kalau yang satu ini diem aja gitu, dia kan bingung. Nah di sini, saya biasanya jadi itu tempat pelariannya. Pelariannya, Pak. Iya. Sampai sekarang. Ya tadi kemarin Pak Syaril tuh bilang, Pak Syaril itu ikut kata Bapak Sapardi itu nulis aja, gak usah mikir, dia nulis aja, gak usah dipikir, entah mau jadi apa tulis aja gitu, Pak ya. Iya. Si Pak sebenarnya. Pak Syaril. Pak Syaril, iya. Ya di situ teman-teman di situ yang artinya di umur mahasiswa saya itu paham bagaimana pikiran saya itu. Pak Suno, Pak Syaril, Pak Yusuf, Pak Umar, Pak lu kenal saya semua. Saya bilang, gue suka, ya jangan mikir nulis apa, mau nulis apa, ya kamu nulis aja kan jadinya puisi ya syukur, jadi cerita balik ya nggak apa-apa, jadi novel ya alhamdulillah gitu ya, udah gitu aja. Tapi kenapa ya Pak? Ketika kan saya sendiri sastra ya Pak, S1-nya sastra, S2-nya sastra juga. Ketika sudah dihadapkan dengan paper dan Belum pernah dalam sejarah bangsa kita ini buku-buku itu dipenuhi begitu banyak buku seperti itu. Jadi ini adalah indikasi positif. Sangat amat. Makanya saya tidak percaya pada orang Barat yang mengatakan siapapun yang mengatakan bahwa apa namanya kita baca ketika itu Minat bacaan. Minat baca rendah itu nggak mungkin. Coba tunjukkan kerendahannya itu. Sekarang ini penerbit-penerbit yang besar sampai kecil itu mengubur pengarang. Iya. Coba penerbit kecil memang banyak sekali. Iya, Di Indonesia. Indi, Ratusan tak Indonesia. Betul. Nah, kalau mereka itu tidak bisa menjual, untuk apa mereka ada? Seperti misalnya, kalau ini bicara mengenai fiksi ya, Gramedia itu, setiap bulan harus menghasilkan 50 novel. Apa masalahnya? Itu kan harus laku, ya kan? Berarti kan, kalau tidak kan dia berhenti ngapain? Berdagang, ini kan berdagang mereka. Ya kan mereka yakin, tentu tidak semuanya bisa seperti itu. Tapi kalau Anda tahu bahwa pengarang yang tadi mungkin dianggap ecek-ecek atau apa, butuh miliaran tuh duitnya. Saya bukan apa-apa dibanding mereka itu. Dia. Itu kemudian itu. karena juga peminatnya kan Pak ya. Lah ya, peminatnya itu makanya itu kan level pengarang itu yang akan menentukan level sastra sebenarnya. Kalau yang kayak gini masih dibaca berarti ya si pembaca itu belum sampai gitu. Nah, tapi sekarang ini naik literasi kan keterampilan membaca ya, membaca dan membaca. Ini naik. Jadi saya juga heran ketika pertama kali buku saya yang novel dan bulan ini sekarang udah cetakan ke-15 loh itu. Saya heran loh. Kok saya bisa ngumpulin yang ecek-ecek ini gitu. Iya, jadi berarti apa? Berarti tingkat pembaca itu, padahal pembaca saya kan ya seperti anda ini, bukan kebayang, kan anak-anak SMA itu kan. Iya, mereka, saya juga heran. Berarti naik
Jadi makanya saya nggak percaya bahwa tidak ada minat baca, karena semakin banyak kita baca karya sastra, pikiran kita semakin naik dan penguasaan bahasa kita semakin tinggi. Kalau sudah orang bisa menguasai bahasa ini, membaca apa punya Intan Paramaditya itu kemudian Jawa paham itu dan membaca Tia mestinya Itu yang itu dialami Boy Chandra. itu jadi itu kelihatan bahwa ternyata ini. Makanya sekarang buku-buku yang semakin ruwetnya itu semakin banyak ya, seperti punya Intan, seperti punya siapa namanya yang orang sana itu yang kamu sering banget Laksmi yang gitu. Apa namanya? Yang Calaibi itu. Ini Lalu Nukila Amal Nukila Amal. itu Cuma kan harus enggak, kalau orang tidak menguasai cara berbahasa yang gini ya nggak paham. Luar biasa. Wah, aku banget. Jadi kita optimis ya Pak, bahwa kita tuh minat baca tinggi. Wow, tinggi banget. Tinggi banget. semakin tinggi. Makanya begitu. Dan karena minat baca tinggi, maka si pengarang itu dituntut untuk menulis lebih tinggi lagi. Kalau kita ditinggalkan. Nah, sekarang ini keuntungannya adalah orang-orang yang membaca misalnya buku saya ini kan mulai SMP mereka, ya kan teman-teman saya di Facebook, Instagram itu kan anak-anak SMP, anak SMA gitu. Saya juga Pak teman-teman. Ya kan mereka memanggil saya eyang, berarti kan mereka masih kecil ya. Kalau begitu saja mereka sudah membaca tulisan saya, berarti nantinya dia akan gampang muncul lagi, dan pengarang zaman nanti akan dituntut untuk bisa maju lebih baik. Kalau enggak ditinggal di apa sih tulisannya begini, acak-acak begini itu. Dan ini sekarang sedang berproses, saya yakin sekarang sudah terjadi ya memang kebetulan saya ini mungkin disenangi oleh artinya dibaca oleh anak-anak mulai dari SD barangkali ya, sampai orang umur 100 tahun kalau orang bilang gitu ya. Tapi itu kan menunjukkan juga bahwa apa namanya cara menulis itu ternyata juga mempengaruhi cara membacanya gitu. Bacaan itu bisa dibaca oleh siapa saja. Semakin luas range-nya itu ya dia akan bisa bertahan pasti gitu. Meskipun misalnya laris buku apa namanya yang buku novel Inggris itu misalnya apa? Cerita anak-anak itu yang laris banget apa? J.K. Rowling. Oh, Harry Potter. Ya itu kan ya karena itu gampang dicerna segala macam kan. Ya tapi kan nggak pernah dilirik sebagai karya sastra itu sama sekali. Apa cerita kayak begituan? Tapi anak-anak, banget. Tapi setelah membaca itu lepas, dia kan nggak suka lagi. Dia akan mencari yang lebih. Ya, betul. Kata bacaannya. Iya, kita bacaan. Oh, jangan enggak dulu yang ada. Kalau dulu misalnya ada Sabta Siaga apa sekarang begini, kan ada tuh dulu buku-buku anak-anak terjemahan itu. Orang baca itu enak, sekarang itu enggak mau. Ya, sekarang orang masih suka baca. Tadi disebut nama-namanya itu saya nggak menyebut lagi. Itu pada suatu saat nggak mau pasti. Ya, sedang berproses menuju itu sekarang. Iya. Dan yang mengadakan Gramedia sebenarnya dalam katanya dengan buku saya yang paling baik justru yang puisi. Padahal di indie publishing tuh Pak ya, sulit sekali untuk menjual puisi. Iya, nah itu Indie publishing itu. buku saya yang apa namanya? Bulan Juni itu hampir tiap tahun kita ulang. Iya, ini kan saya jadi kalau sudah diperbandingkan dengan yang lain di penerbit saya itu, dia mesti paling tinggi ratingnya. Dulu akunya, padahal dia buku puisi. Nah ini kan aneh. Ini seperti kemarin, kenal nggak puisinya Pak seperti ini? Kenal, ya berarti mereka baca kan? Iya, malah kayak baca di depannya salah satu. Kemarin kan baca yang di depan. Pacarnya Mas siapa tuh? Dosen UI ya, dosen magang UI. Oh iya. Mbaknya. Iya. Oh iya. Enggak yang bacain. Yang dari penonton? Yang dari penonton nggak tahu yang ini ya, yang pakai jilbab itu Mas.
Itu kan Kita telat itu loh. iya kan? Buku. Iya. Berarti orang baca. Kami aja, saya pribadi baca Bapak sudah dari SD Pak. Di buku-buku Indonesia kan Ya, udah ada ya, tuh ya. ya buku yang aku ingin itu kan ya, mencintai yang Ya. sederhana gitu Ya. kan. Dari situ kan, pengen tahu siapa sih Sapardi, pengen tahu, tahunnya tahu, saya sekarang ketemu. Bahagia kan jadinya ya. Dari SD baru ketemu sekarang gitu Pak ya. Betul ya. Iya, Dari mulai dari ruang tidur sampai betul. bertemu tokoh itu begini rasanya bertemu pujaan. Betul Pak, saya membaca buku Pingkan, saya membaca buku Hujan Bulan Juni itu dari kamar tidur Pak. Kemudian saya menghayal-hayalkan ini gimana Pak Sapardi ini. Terus saya browsing, oh begini sosoknya. Saya baca di Wikipedia, oh begini Langsung diajak profilnya. ketemu ya, langsung Dan- iya Dan gitu. hari ini ketemu. Dan semoga pertemuan ini tidak hanya untuk kita, juga untuk mereka yang di luar sana, baik yang menginginkan perjumpaan yang sama karena punya ketertarikan yang serupa, maupun mereka yang mungkin baru-baru melirik. Kayaknya bagus ya jadi pengarang, begitu. Bagus ya jadi seorang penulis puisi. Bagus dong. Iya. Karena kan ini ada ini apa ya, ada omongan sih betul itu. Bahwasanya dengan kita menulis kita nggak pernah mati gitu kan. Kita abadi dengan menulis gitu. Kita tidak akan pernah mati dengan menulis. Nah, itu yang selalu saya katakan pada teman-teman, saya bilang sekarang itu saya mendapat upah murario dari barang-barang yang saya tulis 60 tahun yang lalu. Saya nggak ngerjain apa-apa. Kalau orang yang bekerja di kantor, kalau dia berhenti kerja kan dia nggak digaji. Susah ya. Saya nggak usah digaji lagi. Saya digaji oleh buku saya yang saya tulis 60 tahun yang lalu. Saya nggak ada kan yang kayak jenis pekerjaan seperti itu kecuali pengarang, nggak ada. Sampai saya meninggal nanti 50 tahun lagi itu akan diwarisi, honorarium saya itu akan turun kepada Iya, ke ahli waris ya Pak. Iya, ahli waris. Padahal saya cuma ongkang di rumah aja gitu. Pelukis pelukis mungkin berapa miliar satu. Tapi setelah dijual kan sudah. Iya, Tapi kan, cuma satu. ini kan cuma satu. Tapi kalau pernah cetak ulang lagi. Kalau terus kalau laku, ya sudah dia tinggal ongkang-ongkang saja. Itu yang harus ditawarkan kepada teman-teman. Saya bilang, ya memang susah mencapai itu ya, tetapi barang kita itu salah satu faktor yang harus mendorong orang untuk menulis. Iya. Menulis itu penting. Iya, menulis penting. Itu tidak hanya buku saja, buku apa, teori segala macam itu kan dipakai terus. Buku teorinya siapa yang ditulis 50 tahun yang lalu mesti Anda harus baca kan? Masih. Baca lagi dulu. Dia diunduh dari mana? Ratusan tahun yang lalu. Ini pun udah ya. ratusan tahun, buku Plato masih itu, Nah. masih dibaca. Betul. Ya, untung kita nggak usah bayar pada Plato ya. Dia sudah nggak ada. Iya. Menulis untuk keabadiannya. Oke. Mungkin sebatas itu dulu ya. Perbincangan kita sangat menarik. Ya. Berharap ada perbincangan lanjutan nih Mas. Oke. Ya, harapan kita nanti Pak Sapardi tetap sehat, terus berkarya. Amin, amin, Ya, amin. menginspirasi tidak hanya Indonesia tapi dunia, Pak. Yes, oke. Iya, itu doa dari anak muda loh, Pak. Oke. Iya, oke. Itu ya. Banyak loh yang pintu sama bapak itu, baik sekali. Ketika saya bilang mau keluar Pak Sapardi, sampai saya nggak berani bilang ke siapa-siapa kalau mau ke sini, karena kalau bilang tuh bakal banyak yang ikut ya, rombongan kereta nanti ke sini, ke Ciputat sini. Takut mengganggu juga bapak, kan sedang iya. ini menikmati istirahat di rumah hari Minggu, tapi sudah menerima kami dengan Iya, Pak. tangan lebar, sangat bahagia Ya, kamu dengan senang, episode-nya. Saya senang, ya. Itu bahkan kadang-kadang saya pikir ini obat bagi saya gitu. Sebab kalau cuma tiduran doang Tuh. bisa, tapi kalau nulis kadang-kadang kalau belum punya niat ya saya nggak bisa nulis gitu. Tapi kalau ngobrol sini kan terpaksa kan ditanya kan, ditanya mikir, ditanya mikir. Itu satu kunci yang saya dapat hari itu, satu yang sangat melekat di saya itu, bahwa inspirasi itu tidak ada. Ekspresi Inspirasi itu tidak Sekarang ada. dia mengimani kata Bapak, Betul. ekspresi tidak ada. Inspirasi. Ya, inspirasi tidak ada. Yang ada tuh niat.
Yang ada itu niat, nggak ada. Zaman dulu kan orang mikir namanya wahyu gitu. Dapat wahyu. Ya cuman apa yang dapat wahyu? Maksudnya dapat wahyu pengarangnya harus punya niat nulis. Betul. Ya apa? Nggak turun begitu aja ya Pak ya. Tidak turun Nggak begitu turun saja. Enggak ada, enggak Langit ada. langsung. Enggak ada. Itu semua profesi begitu. Apakah dia tukang cangkul, apakah dia tukang apa kan niat Niat dulu. Betul, Jalan. niat. Dia menjadi tukang cangkul, menjadi pencangkul karena dia mencangkul. Bukan karena ada Keinginan untuk keinginan, mencangkul. bukan apa, tidak ada apa namanya wahyu untuk Wahyu mencangkul. untuk Nggak ada. mencangkul. Kamu jadi Inspirasi oh untuk ya nggak ada mencangkul. inspirasinya. Ya betul, itu sangat hari ini saya mendapat itu ya, yang paling berat di hati saya tuh itu yang paling masuk. Karena Ya. selama ini kita nggak pernah nemu orang yang bilang ngapain inspirasi gitu kan. Selama ini orang bilang kan ya, carilah inspirasi. Kalian tuh harus bertemu gini. Tapi dengan Bapak di sini inspirasi tuh nggak ada, mati. Nggak ada Nggak ada inspirasi tuh itu niat. ya dengan sendirinya mau masuk. Kalau saya nonton televisi masuk, kalau saya masuk Quran masuk, dan dengan ngobrol begini ya masuk gitu kepala saya penuh dengan omongan, bacaan dan segala macam itu akan keluar kalau saya nulis. Itu ya cuma itu. Tidak perlu dicari. Nah, iya nggak bisa nggak usah ditunggu-tunggu sebagai wahyu. Bila Sapardi berkata, jangan percaya mulut Sapardi, maka yang satu ini perlu dipercaya. Inspirasi itu Inspirasi. tidak ada. Ah. Yang ada hanya niat. Betul. Jadi mantapkan niat penulis muda, para pemula. Ini adalah Sapardi tokoh lah yang bilang. yang langsung berbicara mengenai itu. Oke ya. Ya sudah. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Bapak. Sama-sama. Aduh, Sama-sama. berterima kasih sekali nih Pak. Nulis terus. Iya.